Doanya ya semoga Pak Alvin diterima di sisi Tuhan dan ya damai di surga dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran. Jadi ada doa yang bagus ya dari Teh Novi. Semoga Pak Alvin Lim diterima di sisi Tuhan atau tenang di sisi Tuhan. Nah, ini doa yang sangat bagus yang mengharapkan yang baik kepada orang yang meninggal. Namun saya akan bahas dari sudut pandang Alkitab yang orang Kristen akui sebagai firman Tuhan. Apakah Pak Alvin Lim setelah meninggal tenang berada di sisi Tuhan? Oke. Berikut juga ada pernyataan dari teman dekat beliau. Mari kita sama-sama menyaksikan. Dan tadi juga saya di depan peti jenazah saya berdoa, saya minta kepada Tuhan seperti janji Tuhan bahwa barang siapa yang percaya dan yakin walaupun masuk ke dalam lembah kegelapan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Tuhan akan selalu mendampingi. Dan saya yakin Alvin Lim akan masuk di surga. Seperti iman kita yang kita yakini bahwa kematian itu bukan kematian, tapi kita pulang ke rumah yang memang Tuhan sudah siapkan, yaitu Yerusalem, kota yang baru. Suatu saat kayak kami juga akan kembali kepada kota Yerusalem, yaitu kota tempat kebanggaan kami, yaitu Yerusalem baru. Bapak Dr. Togar Situmorang juga menyampaikan bahwa ini doa yang bagus, bahwa kematian bukanlah kematian, tetapi satu cara atau jalan di mana orang yang mati itu pulang ke rumah, pulang ke Yerusalem baru. Oke, saya akan memberikan pandangan saya kepada dua ungkapan belasungkawa tersebut. Yang pertama dari Teh Novi yang mengatakan bahwa Pak Alvin Lim semoga diterima di sisi Tuhan atau di samping Tuhan. Lalu Bapak Dr. Togar yang berkata bahwa kematian bukanlah kematian, tetapi suatu kesempatan untuk pulang ke rumah kepada orang yang sudah meninggal. Oke, itu doa yang sangat baik, doa sangat bagus. Tetapi izin doa tersebut tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan izin juga menyampaikan bahwa tidak diajarkan oleh firman Tuhan. Mengapa saya katakan tidak diajarkan dalam firman Tuhan? Sebab firman Tuhan mengajarkan yang berbeda. Baik, mari kita buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Pengkhotbah 9 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Karena orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Ya, itu kata firman Tuhan. Nanti boleh juga dibaca ayat yang ke-10. Oke. Karena orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati,
Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Nah, kalau orang mati disebut tidak tahu apa-apa. Kalau tidak tahu apa-apa artinya tidak ada kesadaran, tidak tahu apa-apa. Tidak ada lagi kesadaran. Jadi tidak mungkin Pak Alvin Lim tahu jalan pulang ke rumah Bapa di surga. Karena Pak Alvin Lim sudah meninggal. Waktu seseorang meninggal, otak ini sudah mati. Fungsi otak sudah mati, sistem saraf sudah berhenti. Kita bisa melihat karena ada saraf-saraf di mata kita. Lalu kita melihat cahaya, melihat bentuk, melihat warna, melihat pola, lalu dikirimkan ke dalam otak kita. Lalu otak kita membaca, oh ini warna merah, ini jalan, ini pohon, oh ini perempuan, ini laki-laki. Nah, begitu juga dengan mulut. Ada saraf-saraf yang Tuhan kasih di lidah kita. Ketika masuk makanan, oh ini rasa manis, itu dikirim ke otak, otak mencerna dan membaca informasi. Tapi kalau sudah mati, maka saraf-saraf berhenti semuanya. Otak mati, saraf-saraf tidak aktif, maka seperti orang tidur, kata firman Tuhan ya. Seperti orang tertidur, tidak tahu apa-apa. Jadi menurut firman Tuhan ya, Pak Alvin Lim saat ini tidak berada di surga. Tapi ada kata-kata Pak Dr. Togar tadi mengandung kebenaran. Saya tidak mengatakan itu kebenaran sepenuhnya, tetapi mengandung kebenaran. Memang benar dunia ini bukanlah rumah kita. Bukanlah tempat kita selamanya. Kita di dunia ini hanya sementara. Hanya sifatnya sementara. Suatu kelak nanti tidak lama lagi. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-14 sampai 18. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-15 sampai 18. 1 Tesalonika 4 ayat 15 dan 18. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 18. Amin. Bahwa ketika sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan orang-orang yang mati di dalam Tuhan ketika mendengar suara sangkakala Allah berbunyi akan dibangkitkan. Dan ketika dibangkitkan, maka kita yang masih hidup ya, mudah-mudahan kita masih hidup, dan saya pribadi sih sangat yakin ya, mudah-mudahan di zaman kita inilah Tuhan Yesus akan datang. Kalau kita masih hidup pada zaman itu, kita akan diubahkan. Kita akan diubahkan dengan tubuh yang tidak dapat binasa. Ya, jadi orang mati dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Kita yang masih hidup diubahkan tubuhnya, ini kulit ini ya, diubahkan dengan tubuh yang tidak dapat binasa.
maka kita akan diangkat bersama-sama ke dalam kerajaan surga. Pada waktu itulah doa Pak Togar Situmorang dijawab oleh Tuhan. Kita akan pulang ke rumah Bapa, ke Yerusalem baru. Di sana kita akan ada 1000 tahun lamanya, 1 milenium. Ya, setelah itu kita akan datang kembali ke bumi ini. Bumi ini akan diperbaharui oleh Tuhan, tetapi bukan seperti keadaan sekarang. Ya, orang berdosa akan dibinasakan untuk selama-lamanya. Nanti akan saya bahas dalam satu topik tertentu, yaitu masa setelah 1000 tahun. Ya, semua alamiah, segala makhluk itu sudah diubahkan ya. Binatang tidak ada, hukum rimba tidak ada ya. Serigala tidak memangsa anak lembu, singa tidak memangsa binatang yang lebih lemah dari dia, tetapi anak domba dan serigala akan berjalan bersama-sama. Tidak akan ada yang berbuat jahat di gunung Tuhan ya, di dunia baru kelak nanti. Itulah kerinduan kita, dan itulah janji firman Tuhan. Tapi untuk saat ini, ketika Pak Alvin Lim telah meninggal dunia, dia seperti benda mati ya. Itu Ibu Novi juga meminta maaf di depan jenazahnya. Dia sudah tidak mendengar lagi. Pada waktu hiduplah kita saling bermaaf-maafan. Kau udah meninggal, telinga itu nggak bisa telinga itu kan ada saraf di sini. Saraf, ada gelombang suara, lalu ditangkap ke otak, lalu kita baca sebagai kata-kata. Tapi kalau sudah tidak ada lagi saraf-saraf, sudah mati di telinga ini, maka itu nggak bisa mendengar lagi. Ya, seperti benda mati lah, tidak tahu apa-apa. Apabila masuk ke dalam kubur, tubuh akan mengalami pembusukan, dimakan cacing, hilang untuk selama-lamanya. Atau kalau dikremasi, dibakar, akan jadi abu, hilang untuk selama-lamanya. Tapi syukur kepada Tuhan bahwa kematian tidak untuk selama-lamanya. Amin. 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 Kematian tidak untuk selama-lamanya. Tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Tuhan Yesus akan datang segera. Dan orang yang mati di dalam Tuhan, dalam keadaan beriman kepada Yesus, punya pengharapan ya. Ada jaminan. Ini kata-kata Pak Alvin Lim selama hidup luar biasa ya. Gua kalau mati ada penjaminnya. Kalau lu, siapa yang jaminin? Ini menarik ini kata-kata ya. Tuhan Yesuslah penjamin kehidupannya. Dan kelak pada hari kebangkitan, pada hari Maranatha, ketika Tuhan sendiri datang dari surga, Dia akan membangkitkan orang mati dalam Tuhan. Dan iman saya ya, tentu hanya Tuhan yang tahu. Tapi saya percaya apa yang dilakukan oleh Pak Alvin Lim selama hidupnya adalah kehidupan yang Kristus kehendaki. Tidak sempurna, tapi Tuhan kan penyempurna kita. Banyak cacat, tapi Tuhanlah dengan jubah kebenarannya. Pak Alvin Lim sudah melakukan yang terbaik yang dia dapat lakukan. Saya yakin dengan iman Pak Alvin Lim akan dibangkitkan pada hari kebangkitan. Saya mau bertemu langsung nanti dengan beliau, akan salam beliau ya. Pak Alvin Lim saya fans berat sama Bapak waktu masih hidup. Gara-gara Bapak ini saya mau buat channel YouTube. Walaupun kata-kata kalimat dalam YouTube saya banyak menyakiti hati orang lain, saya nggak peduli lagi Pak, karena itu kebenaran. Sama-sama seperti Bapak menyampaikan kebenaran, mungkin menyakitkan, tapi saya yakin menyadarkan banyak orang. Tapi saya cobalah tidak seberani, tidak mungkin saya akan pilih kata-kata lah. Saya akan pilih kata-kata yang baik untuk didengar orang. Mungkin tidak sekeras Pak Alvin Lim, tapi saya berjanji dalam hati saya, apa yang saya keluarkan adalah kebenaran ya.
kebenaran sekalipun tidak sesuai dengan apa yang orang mau. Terima kasih, salam cerdas iman. Sampai ketemu di serial Alvin Lim selanjutnya ya, serial rohani. Ini sengaja saya buat sebagai bentuk apresiasi saya, penghargaan saya kepada orang yang saya kagumi dan saya hormati. Salam hormat, salam cerdas iman, Tuhan Yesus memberkati.